masuk akal. Jadi satu-satunya kemungkinan di sana kontradiksi di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada problem dalam tafsirnya Pak Kainama. Maka sekarang kalau begitu saya mau gini ya. Bisa nggak dari Alkitab kasih ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati? Silakan. Ya. Baik. Yohanes yang tadi, yang saya bacakan itu. Masa saya mesti ulang lagi, Pak? Yang mana? Yang mengatakan Yesus tidak mati itu yang mana? Semua langkah-langkah itu menyatakan Yesus tidak mati, Pak Pendeta. Lalu ayat-ayat yang saya bilang tadi, saya kutip tadi dari Matius, Markus, Lukas yang Yesus mati, bangkit apa? Itu yang persepsi Bapak kan? Loh, eksplisit kok. Persepsi Bapak. Sabar dulu, ini waktu siapa yang berjalan? Loh, iya. Pak dulu. Oke, siap. Baik. Apakah saya tidak eksplisit ketika saya sebutkan ayat-ayat saya ada nama Yesus di situ? Eksplisit nama Yesus, tapi mengatakan Yesusnya luka lalu tidak mati, tidak eksplisit. Saya mempunyai ayat-ayat yang eksplisit Yesus mati, bangkit. Tapi Bapak tidak punya ayat eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati atau Yesus sembuh. Bisa tunjukkan? Menurut Bapak. Loh, Matius, Markus, Lukas ayat begitu kok, bukan menurut saya. Ayatnya begitu kok. Kalau seumpamanya Bapak bilang bahwa menurut ayat itu, berarti akhirnya toh Bapak dengan segala berat hati harus mengakui bahwa ada terjadi seperti pertentangan di dalam ayat Bible sendiri. Contoh jam 9 sama jam 12 itu kan juga orang bertanya-tanya jam 9 sama jam 12. Lalu Bapak bilang itu eksplisit dan ini eksplisit juga. Itu jadi Bapak yang menimbulkan pertentangan, Pak, bukan saya. Gitu, demikian kawan. Oke. Kalau persoalan Yesus mati jam sekian, maka itu menjadi persoalan bukan Yesus mati atau tidak, tapi mati jam berapa. Kita tidak debat soal Yesus mati jam berapa, tapi Yesus mati atau tidak. Mau jam berapa itu problem lain. Tapi Yesus mati, dua-duanya bersaksi Yesus mati. Wah, mantap. Karena inti debat adalah itu, adalah mati atau tidak. Mati atau tidak? Ya. Berarti apapun caranya dia mati nggak apa-apa, gitu. Maksudnya? Ya temanya kan mati disalib. Ya, mati disalib memang. Kita bicarakan mati disalib. Bapak barusan bilang, wah kita nggak mikir ngomongin apa-apa, pokoknya dia mati saja. Nah, kita tidak bicara jam. Ya Allah. Kita tidak bicara jam berapa mati. Tapi fakta bahwa dia mati. Pokoknya harus mati aja. Ya, nggak peduli. Ada beda jam, ada beda cara, ada beda ini. Pokoknya dia harus mati. Enggak, tidak bisa beda cara. Karena Alkitab hanya punya satu cara, dia mati di salib. Tadi Bapak bawa Sanhedrin 43a, Bapakku. Bapak Pendeta, dan saya sudah kasih tahu tafsirnya. Sanhedrin 43a itu dilempar batu juragan. Allahu Akbar. Bapak mungkin kurang bermain, kurang jauh lihat tafsirnya. Iyalah, saya kurang jauh lah, Pak. Silakan jelasin. Karena kalau begitu Bapak membuat pertentangan di antara Talmud dengan tafsir Talmud lagi. Tadi Bapak udah bikin Bible bertentangan. Sekarang Talmud diacak-acak lagi sama Bapak. Udah dibilangin dilempar batu, Pak, dilempar batu sampai bonyok modar gitu. Tapi Talmud juga bagian awal bicara digantung, Pak. Bukan beda kan? Beda lagi. Kalau begitu Talmud. Bapak yang bikin beda, ini beda. Ini beda Bapak, bukan saya. Bukan, Pak. Talmud mengatakan demikian. Dan Talmud bukan kitab suci saya. Oke, demikian. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, saya kembali untuk membagikan kepada kita perdebatan antara Pendeta Isra Soru dengan Ustadz Kainama ya. Seperti tadi yang kalian lihat ya, itu saling adu argumentasi. Dan semuanya dipaparkan oleh Ustadz Kainama itu semua tidak dapat ya dibuktikan, teman-teman sekalian. Klaim-klaimnya itu omong kosong semua. Jadi di sini kita bisa membandingkan antara orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah, orang yang suka ngipul dengan orang yang benar-benar untuk berbicara kebenaran ya. Jadi teman-teman sekalian, ya beberapa tadi itu ya di video pertama
jelas ya, di awal Pendeta Ezra Sorum membantah apa menjadi pemaparan Ustadz Ahmad Kainama. Bukan tidak mau dijawab tentang kritik teks yang dibuat oleh Kainama, tetapi tidak sesuai dengan tema yang yang diadakan saat ini untuk debat lintas agama ini. Kan temanya itu adalah historical Jesus. Apakah dia benar-benar disalib atau tidak disalib, kan itu. Ya, jadi ternyata apa yang dipaparkan oleh Ustadz Kainama itu kritik teks, itu berbicara tentang homiletik dan hermeneutik. Jadi itu tidak nyambung. Bahkan dalam perdebatan mereka tadi itu juga tidak nyambung. Dan dia berusaha teman-teman sekalian ya untuk mengelabui dengan cara ya alay-alaynya begitu ya, acara ngomongnya kepada audiens begitu ya, karena ada penonton yang Islam dan ada penonton yang Kristen ya. Jadi jelas teman-teman sekalian, apapun yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, Pendeta Ezra Sorum bisa mengcounter dan bisa membungkam Ustadz Kainama. Jadi jelas di sini Kainama mengalami kekalahan besar. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kemudian mereka goreng sampai gosong ya. Nah teman-teman sekalian, barangkali teman-teman mau menonton ya, silakan di channel Pak Pendeta Ezra Sorum. Dan juga saya akan tampilkan beberapa cuplikan-cuplikan tentang perdebatan mereka untuk teman-teman semua, dan kiranya ini boleh menjadi berkat dan menambah wawasan untuk kita. Oleh karenanya saya langsung tampilkan berikut ini. Yang akan menjadi debat kusir, sebenarnya itulah debat sebenarnya tadi sudah berakhir. Pak, maaf ya Pak ya, tadi kan Bapak bilang di pertama ini debatnya sudah berakhir. Ya saya bersyukur, karena apa? Karena tidak ada sanggahan untuk secara historical ya, bukan tafsir. Tapi saya baca dan saya runut itu kata-kata itu, tidak Bapak sanggah sejak awal, tidak disanggah satu ayat pun tentang contoh, tentang Smyrna, tentang aloe. Bapak tidak sanggah itu. Apa akibatnya 30 kilo itu dibalur sama tubuh Yesus? Bapak tidak pernah sanggah. Tapi Bapak ingin tunjukkan. Sementara begini Pak, saya yang bikin muter itu Bapak, bukan saya. Saya dari tadi diam aja kok Pak. Ini yang saya nggak mau. Maka itu saya nggak mau ada satu ini langsung minta ditanggapi. Nanti jadinya muter. Kebiasaan banyak orang dalam berdebat, jika memang ingin lari dari satu paparan di depan dari seorang yang membuka paparan, dia bawa ke tempat lain. Saya nggak mau gitu. Nah kan jadinya gini kan? Dia bilang, mana tunjukkan eksplisit. Nanti dia bilang ini eksplisit, ini sejarah. Ada beberapa tempat di dalam Bible yang ini sejarah, ini bukan. Lewat lagi. Dan tidak ada pertentangan dalam ayat Bible 9 sama 12. Kita lihat lagi. Lalu beliau bilang, pokoknya harus mati. Tapi bukannya Sanhedrin. Begitu dia bilang, kita lihat tafsir Sanhedrin. Gimana? Antum yang buka, antum yang muterin di situ gitu Pak Pendeta. Kalau saya enggak, kalau saya polos-polos saja. Dibilang Yesus dibalur 30 kilo sama mir atau Smyrna dan aloe, ya udah saya ikutin alurnya, gitu aja. Kalau memang nggak terima ya nggak apa-apa, bilang aja saya tidak terima itu dan ini bantahannya, tidak. Tapi dari tadi enggak, Bapak tampilkan surat-surat apa orang-orang yang udah lama itu. Contohnya, udahlah kita buka aja yuk, iseng yuk, kita buka ya, supaya nggak puyeng. Tadi dia yang bilang buka aja bukunya. Syukron, afwan wa asif. Sebenarnya apa yang ditunjukkan itu tidak punya nilai apa-apa. Ya memang. Kenapa? Karena saudara ingat yang saya omong sebelumnya tentang tulisan Yosefus itu. Saya sudah bilang bahwa ada 3 pandangan. Pandangan pertama mengatakan semuanya ditulis oleh Yosefus. Kita bisa mencari ahli-ahli yang mengatakan begitu. Pandangan kedua ada yang mengatakan bahwa semuanya bukan tulisan Yosefus. Afwan, minta maaf Pak Pendeta. Bapak Pendeta bilang ada 3 pandangan, ya kan? Kalau saya pakai salah satunya boleh enggak? Ya makanya saya Oke. Masya Allah. Jadi ya, nanti kita lihat. Jadi pandangan pertama semuanya ditulis Yosefus. Pandangan kedua semuanya tidak ditulis Yosefus. Pandangan yang ketiga beberapa bagian di dalamnya
terindikasi itu bukan dari Yosefus. Nah, sekarang mana yang paling mungkin? Ini memang terjadi perdebatan di kalangan para sarjana, tapi pandangan nomor 1 dan nomor 2 itu adalah pandangan minor. Jadi kalau yang diangkat tadi menunjukkan ada satu orang yang mengatakan demikian, ya wajar saja karena memang minor. Tapi mayoritas pandangan dan justru tulisan-tulisan terbaru dari para pakar itu memilih pandangan ketiga yang dipersoalkan. Sekarang saya mau kasih tunjuk tulisan Yosefus ini ya, supaya saudara mengerti apa yang jadi persoalan itu. Bisa ini? Yang lihat Word-nya. Buka Word-nya. Tahan dulu, waktu saya jalan terus itu belum dikeluarkan. Tahan waktunya. Gak bisa ya? Demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus. Dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia, oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia. Karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Allah telah berbicara tentang hal ini dan ribuan hal lainnya yang menakjubkan tentang dia. Dan bahkan sampai sekarang pun kaum Kristen, demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya, belum juga punah. Nah, mengapa para sarjana itu memilih pandangan ketiga? Karena dari hasil penelitian sejarah, saudara lihat yang saya kasih warna merah, itu yang diragukan keasliannya. Karena apa? Ini Yosefus ini bukan orang Kristen. Ya. Ketika dikatakan kalau boleh menyebutnya seorang manusia, menurut para kritikus, kalau Yakobus itu seorang Yahudi, tak mungkin dia mempunyai pandangan semacam ini. Juga kata-kata berikutnya, orang ini adalah Kristus. Yakobus sebagai orang Yahudi tak mungkin percaya Yesus sebagai Kristus, karena itu dianggap sisipan. Lalu bagian yang ketiga, karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari ketiga dan seterusnya, kalimat yang warna merah di bawah itu juga dianggap sisipan. Jadi memang ada dugaan kuat bahwa memang itu disisipkan oleh orang Kristen perdana. Tapi semua yang hitam itu asli dari Yosefus, dan termasuk yang kasih warna biru. Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia. Itu tidak pernah diragukan. Dan itu tidak pernah dipersoalkan di dalam perdebatan tentang di kalangan para sarjana ahli Yosefus. Dengan kata lain, abaikanlah yang merah-merah itu. Itu memang, kalau memang kita mau memastikan itu sisipan orang Kristen. Tapi bagaimana dengan yang biru? Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia. Dan semua manuskrip Yosefus itu punya kalimat itu. Dengan kata lain, Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia, itu tidak diragukan. Dan karenanya kita percaya data sejarah ini, tulisan orang non-Kristen memberi konfirmasi bahwa memang Yesus disalibkan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu jawabannya, Pak. Jadi bukan soal muter-muter, memang harus begitu. Pak mau sanggah saya yang saya katakan ini? Ya sudah. Panjang Pak, kalau bisa pegang sebelah. Oke. Oke, sudah ya dari Pak Esra ya.